Halo Kam, wah, selamat datang. Jadi hari ini saya akan bikin konten tentang Starlink. Starlink ini cukup terkenal sekarang di kira-kira ini di Papua karena dia menyediakan sebagai penyedia internet baru ya. Dan saya lihat ini kayaknya ini memang adalah satu revolusi sistem komunikasi yang bagus sekali sedang terjadi. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang Starlink, apa perbedaannya dengan sistem komunikasi dan internet yang selama ini kita pakai itu. Oke. Jadi yang pertama, di sini kalau kita lihat tuh ada dua metode atau sistem komunikasi dan internet yang selama ini dipakai. Yang pertama itu kita biasa pakai, yang kita tahu itu pakai cell tower ini. Nah dari cell tower ini nih biasanya tuh dua-duanya ini pakai ada yang namanya radio frekuensi atau RF. Jadi radio frekuensi, pakai radio frekuensi ini tuh dia biasa kasih jaringan ini telepon gitu, baru biasanya kamu punya HP ada di sini tuh, HP ini yang dia komunikasi dengan tower-tower yang ada dekat sini, saling komunikasi. Akhirnya kalau mau buka internet kah apakah gitu semua nanti ini melalui tower ini, dan tower ini nih terkoneksi di satu dunia nih semua. Bikin gambar pulau-pulau lah apa gini, satu dunia ini semua dia ada kabel yang tersambung. Jadi dari satu titik di dunia ini dia tersambung dengan titik-titik lain di seluruh dunia. Terus ada satu base itu di bagian dekat Eropa sana yang sebagai data centernya mereka itu yang nanti kasih semua data-data internet itu terdistribusi ke seluruh dunia melalui di sana begitu. Jadi metode distribusi informasi dan ini tuh semua melalui kabel-kabel itu yang tersambung sampai di tower-tower di pemancar-pemancar yang terdekat di kamu punya rumah itu, baru nanti dari pemancar terdekat itu baru nanti dia kasih jaringan ke ini kamu HP. Tapi sekarang kalau kita bilang Starlink, sebelum saya masuk ke Starlink itu, saya mau kasih tahu kalau banyak penyedia internet seperti kamu bilang Telkomsel, Mentari dan lain-lainnya, ini semua pakai cell tower. Ini semua pakai cell tower ya. Jadi ada bahkan sampai di Amerika sini juga T-Mobile, Verizon ini semua mereka semua pakai cell tower. Jadi belum pernah ada yang pakai khusus untuk sebagai penyedia internet dan penyedia telekomunikasi yang secara besar-besaran pemasarannya tuh hanya pakai satelit saja. Ini baru sekali, ini hanya Starlink saja yang pakai sistem dari satelit ini. Satelit ini saja langsung koneksi ke kau langsung di mana saja kau ada di dunia ini. Kau titiknya kau beli, kalau kau ada beli barang Starlink itu hardware-nya di mana saja, kau bisa koneksi langsung ke ini dia punya satelit. Jadi tidak perlu tunggu-tunggu. Tidak perlu bangun dari pemerintah apakah semua, tidak perlu bangun tower-tower lagi untuk komunikasi, untuk sediakan internet untuk kau begitu. Jadi masalah-masalah seperti jaringan bermasalah di Wamena dan lain-lainnya gitu tuh bisa teratasi gitu. Jadi ada satelit-satelit yang ada sekitar bumi yang nanti deh langsung komunikasi. Ini mau di laut kah, di mana saja, di hutan manapun bisa. Oke. Itu bedanya Starlink punya sistem dengan ini penyedia internet atau telekomunikasi lainnya gitu. Oke. Sekarang
apa itu Starlink? Jadi Starlink itu adalah proyek dari SpaceX yang bertujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia melalui jaringan satelit di orbit rendah bumi. Dengan ribuan satelit kecil, Starlink dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional seperti kabel atau serat optik. Jadi tadi kita ada sempat perbandingannya, jelaskan perbandingannya antara kabel optik dan internet ini. Jadi ini kalau kamu bisa lihat ini ada nih semua satelit Starlink nih. Hari ini nih sudah ada lebih dari 6.000 satelit yang mengelilingi bumi. Jadi semakin banyak ini tiap tahun dalam 5 tahun ini nih ribuan satelit ini Elon Musk dia terbangkan ke ini luar angkasa untuk dia punya sediakan infrastruktur baru untuk telekomunikasi dan internet. Nah, siapa pemilik Starlink itu? Jadi yang pemilik Starlink itu tuh dimiliki oleh SpaceX, yaitu sebuah perusahaan kalau dibilang sebuah perusahaan yang dimiliki sebuah perusahaan private yang ditemukan oleh Elon Musk. Jadi pacinya ada nih, paci Elon Musk dia temukan SpaceX, terus dia punya dari SpaceX ini adalah ini perusahaan aerospace, artinya pembuat roket dan untuk misi-misi luar angkasa gitu semua. Dia banyak ini kerja di situ. Jadi pembuatan roket yang akhir-akhir ini paling sukses juga dia salah satunya Elon Musk dia. Sekarang bagaimana ini mungkin yang kami tanyakan nih. Terus bagaimana tuh mau dapatkan ini produk Starlink ini? Starlink ini dong biasa jual di pasar tuh dengan ada kalau di sini saya sampaikan ini ada 3 cara ya. Dari situs resminya, dari dia punya situs resmi. Jadi konsumen dapat membeli perangkat keras Starlink dan berlangganan layanan internet langsung melalui situs web resmi Starlink. Sebentar nanti saya jelaskan itu. Terus ada pemesanan pre-order lagi. Jadi konsumen bisa melakukan pre-order untuk memastikan mereka mendapatkan layanan di wilayah mereka saat layanan tersebut tersedia. Jadi kalau ada daerah-daerah yang belum bisa, nanti bisa pemesanan pre-order gitu. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terus bisa juga melalui distribusi resmi. Jadi ada titik-titik, ada toko-toko untuk Starlink yang dibuka begitu, bisa beli perangkat lunak perangkat keras ini Starlink. Perangkat keras di sini artinya kayak ya beli dia punya inilah perangkatnya, alat-alatnya kayak HP begini kita beli dia punya. Jadi ada perangkat lunak dan perangkat keras gitu. Oke. Sekarang akan putar video tentang dia punya cara pembeliannya. Oke, jadi yang pertama kita lihat bagaimana cara untuk membeli dari dia punya website resmi ya. Jadi kalau mau beli Starlink dari dia punya website resmi itu tulis di situ www.starlink.com. Oke, gitu saja. Baru lanjut go. Setelah itu nanti di sini dia punya website langsung kasih tunjuk di sini ya. Oke. Dia bilang high speed internet around the world. Jadi di sini dia dari dia punya website utama yang dibilang pertama residential ini untuk jadi ada beberapa tipe untuk Starlink itu. Ada tipe yang untuk rumah punya, ada yang ROM. Kalau tipe ROM ini nih untuk kau beli baru mau jalan-jalan, pasang untuk di mobil kah apakah begitu, sambil jalan baru dapat internet, sambil jalan juga begitu, bawa begitu bisa kayak modem gitu. Tapi ini modem yang
bisa koneksi internet di mana saja begitu, tidak perlu dekat dengan tower seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada juga di boats, untuk yang di kapal juga bisa, jadi sambil naik kapal juga bisa dapat jaringan. Kalau residential ini untuk pasang di rumah, oke. Nah, kalau di sini kan di atas ini nanti ada bilang service address. Kalau service address ini taruh saja punya alamat di situ, oke. Taruh saja di situ. Contohnya di sini saya tulis Jalan Yosudarso, Wamena. Jalan Yosudarso, Wamena. Oke, nah tulis saja di situ. Nah, sekarang klik order now. Order now itu nanti dia bilang oke, no contracts, ya 30 days trial, ship 1 to 2 weeks. Itu artinya tidak ada kontrak, 30 hari uji coba saja, bisa kembali nanti, terus akan dikirim dalam 1 sampai 2 minggu gitu. Itu dari waktu dia analisa alamatnya baru. Jadi di sini dia kasih langsung estimasi harga di sini. IDR 750.000. Jadi dia punya harga pembayaran per bulan, bayar bisa cicil tuh ini untuk dapat dia punya jaringan internet, bayar per bulan 750.000 per bulan, oke. Nah, terus saya kalau buka di sini service details, residential, itu tipe Starlink yang sama beli. Untuk residential itu ingat itu untuk rumah. Nah, terus jadi ada 2 ya harganya. Untuk service itu artinya macam kayak beli data per bulan gitu. Jadi beli data per bulan itu 750.000 itu untuk satu rumah semua langsung. Jadi terus nanti kalau standar itu hardware di sini tuh, hardware tuh artinya beli dia punya barang Starlinknya, HP-nya begitu, kayak HP-nya atau modemnya begitu, perangkatnya tersendiri dengan dia punya data per bulan sendiri. Jadi untuk perangkatnya sendiri itu sekitar 5.900.000 ini. 5.900.000. Bisa lihat di sini dia punya hardware yang nanti beli ada nih. Nah, terus kalau sama checkout di sini nanti total di sini semua 6.250.000. Oke, saya bisa checkout di situ. Baru nanti dari checkout nih ini kayak mau belanja selesaikan gitu. Jadi shipping address nanti lihat di Jalan Yosudarso, Wamena Kota, Papua. Ini mungkin nanti dikirim ke kantor pos seperti itu. Di sini kasih masuk punya nama, first name tuh nama pertama, last name nama akhir, phone number tuh nomor HP, email tuh punya email, paymentnya di sini dari punya kartu debit kartu atau visa yang ATM gitu, tulis nama yang ada tertulis di punya nama ATM. Ini mereka minta punya NIK atau nomor KTP seperti begitu. Kalau ada nomor induk. Terus ini card number ini minta aku punya nomor ATM, terus 3 digit ini ya rahasia, terus bulan dan tahun, lalu kode pos. Oke, setelah itu klik saja place order, sudah itu saja, langsung selesai gitu. Jadi nanti baru barangnya tinggal tunggu didatang. Baru kalau ada masalah, ingat 30 dalam ada bisa uji coba selama 30 hari. Nah, kembali lagi kalau ke menu awal ini kita bisa lihat lagi. Oke, kalau misalnya saya mau lihat availability map, itu artinya daerah-daerah yang bisa tidak ini pakai Starlink itu. Nah, lihat ini. Di mana saja yang warna biru itu artinya dia bisa sediakan internet ya. Nah, lihat ini banyak sekali daerah yang disediakan internet. Ya mungkin daerah-daerah lain tuh secara teknis mereka bisa sediakan, cuman mungkin daerah-daerah yang ada gelap ini daerah-daerah konflik juga, yang jadi yang mereka ada
batasi. Cuman kalau kamu lihat di Papua ini semua biru. Ini di mana saja akan dapat dia punya koneksi internet. Nah, terus